Orang-orang yang tinggal di Amerika adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, kita tetap menghadapi masalah dan tantangan dalam kehidupan. Tetapi dibandingkan di banyak tempat di belahan bumi ini, maka kita adalah orang-orang yang beruntung. Walaupun kita sering juga merasa mengeluh. Tetapi seandainya saja mata rohani kita boleh kita dibukakan oleh Tuhan, maka kita akan menemukan sebetulnya kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia tidak tergantung situasi yang kita hadapi, tetapi tergantung siapa yang kita percaya. Amin. Topik kita pada hari ini berada di tengah-tengah semua yang terjadi sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Dan saya rasa topiknya relevan buat hidup saya, dan saya pikir juga ini relevan buat kita semua, bahwa Yesus itu ada. Itu judul saya. Bukan saja Yesus itu ada, Dia lebih dekat daripada yang kita pikirkan dan kita rasakan. Ya, mungkin Anda datang hari ini sambil membawa sesuatu yang berat. Entah apa itu. Bisa saja itu mengenai bisnismu, kekecewaan, keraguan, kemarahan, kecemasan, bahkan rasa frustasi. Tapi izinkan saya untuk memberitahu kita semua bahwa hanya karena tidak kita kenali setiap saat, bukan berarti bahwa Yesus tidak berjalan dengan kita di samping kita. Namun mereka mengharapkan seandainya Yesus bangkit. Apa pelajarannya? Pelajarannya bahwa kita dapat bertumbuh di gereja dan tetap masih merindukan Yesus seandainya aku menerima Yesus. Sehingga seandainya Yesus ada di hati. Loh, kita ini sudah di dalam gereja, kita ini sudah advent tapi masih merindukan Yesus untuk berkerajaan di hati kita. Kita memiliki doktrin yang benar, kita membaca semua hal yang benar. Mungkin kita lulusan dari universitas-universitas advent yang terkenal. Kita dapat membaca semua itu. Tetapi jika itu tidak mengarahkan kepada perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita sedang melewatkan. Jika yang kita miliki hanyalah informasi, tetapi bukan transformasi, kita sedang tidak baik-baik saja. Itu sebabnya Lukas 24 ini tidak hanya berbicara tentang teologi, saudara, tetapi perjumpaan yang nyata kehidupan murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan yang telah dibangkitkan. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi apa yang Yesus lakukan kepada mereka? Bukan saja dia datang mendekat, dia mengajukan pertanyaan kepada mereka, dia mendengar apa yang kamu rasakan, mereka rasakan. Dia berjalan bersama mereka, lalu dia membagikan apa yang tertulis dalam kitab suci. Ingat ini yang ditulis oleh nabi-nabi. Dia membahas semua kisah dan mengatakan itu semua menunjukkan aku. Apa yang Anda alami? Kesusahan apa? Penderitaan apa? Rasa sakit hati apa yang kita alami? Yesus sudah membukakan semua apa. Dan kita semua sudah tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Siapa pemenang dari pertempuran ini? Dia sedang memberitahu siapa dia. Dan kita perlu memperlakukan diri kita sama seperti Yesus saat kita berhubungan dengan orang lain. Apa yang saya maksud? Ini saudara, saya ingin kita mengingat kembali, dan saya yakin Anda tahu perbedaan apa yang paling nyata antara Jakarta, tempat-tempat di Indonesia dengan di Amerika. Ya, mungkin giginya, tetapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud salah satu yang menonjol bagi kita yang tinggal di Amerika ini dan sangat berbeda dengan tempat di mana kita berasal adalah tempat penyeberangan. Nah,
Bagaimana tempat penyeberangan di Indonesia? Oh, lengkap sudah. Tandanya ada, gambar orang berjalan, trotoarnya bagus warnanya. Ya. Tetapi kecuali Anda cukup berani untuk melemparkan tubuh dan melangkahkan kaki di jalan dan mulai berjalan, maka mobil tidak akan berhenti. Mobil tidak berhenti untuk berjalan kaki, dan pesannya jelas. Mobil memiliki hak jalan, right of way. Dan jika Anda seorang pejalan kaki seperti saya di Surabaya, Anda di Jakarta dan di tempat-tempat yang lain, kita harus menghindari arus lalu lintas. Kita harus tetap waspada walaupun kita sudah itu waktu jalan, kita harus tetap dan harus bergegas cepat-cepat kalau bisa lari menyeberang. Jangan berasumsi bahwa ada orang yang melihat Anda atau peduli tentang Anda sedang menyeberang. Sekarang Anda sudah di Colorado, Anda warga Colorado, ceritanya tentang menyeberang ini berbeda. Anda melangkah ke penyeberangan jalan, semua berubah. Mobil-mobil berhenti tiba-tiba. Orang-orang seperti menatap Anda tepat di mata Anda. Kami melihatmu. Seakan-akan mereka katakan, silakan jalan, silakan menyeberang. Mereka memastikan Anda menyeberang dengan aman. Mereka bilang, you matter, Anda penting. Mereka tersenyum mungkin enggak juga. Dan jika Anda seorang pejalan kaki, Anda tahu pejalan kaki memiliki hak. Benar? Ya. Ada mau selamat apapun Anda di jalan itu, punya hak. Jalanan mungkin ramai, orang-orang yang berjalan di sana diberi waktu, diberi perhatian untuk menyeberang dengan aman. Tapi ini yang membuat seharusnya kita sadar. Terlalu sering cara gereja kita memperlakukan orang lain lebih seperti penyeberangan di kota Surabaya daripada penyeberangan di Colorado. Kita memasang tanda-tanda di gereja. Anda penting, Anda milik gereja ini. Ini juga gereja Anda. Tetapi ketika tiba saatnya bagi mereka untuk menyeberang, untuk bertumbuh, untuk memimpin, untuk bertanya, untuk dilihat apa yang kita lakukan, kita langsung berlalu begitu saja, kencang. Kita tidak berhenti. Kita tidak menatap mata mereka. Kita tidak berkata, saya melihatmu. Saya memberi Anda ruang. Sebaliknya kita membuat mereka mengikuti apa yang kita mau, preferensi kita, kecepatan kita. Kita berharap mereka bergerak cepat dan tidak menghalangi kita. Tapi bagaimana bila Indonesian Unity Church menjadi seperti perempatan di Colorado? Bagaimana jika kita berhenti? Bagaimana jika kita memperlambat? Bagaimana jika kita menatap mata satu dengan yang lain dan berkata, kalian di sini. Aku akan berhenti untuk. Aku akan memberimu ruang. Karena dengar, sebetulnya setiap dari kita ini, kita tidak hanya sekedar datang dan berjalan di gereja. Setiap kita berjalan sebenarnya ke sini menuju kepada panggilan kita masing-masing. Sedang memenuhi panggilan kita masing-masing. Dan bagaimana kita memperlakukan sama lain di persimpangan jalan mungkin akan menentukan apakah kita akan tetap berjalan dengan Yesus. Dan saya telah melihat banyak anak-anak muda, anggota-anggota baru maupun yang lama, tamu-tamu, mereka akan pergi bukan karena mereka berhenti mengasihi Yesus, tetapi karena mereka berhenti melihat Yesus di dalam diri kita.
Mereka memiliki pertanyaan, jangan buka. Kita mengajari mereka bagaimana berperilaku, ini yang sering kita lakukan, tetapi bukan bagaimana ketemu Yesus dalam kehancuran. Mereka bertumbuh dengan mempelajari budaya gereja lokal kita ini, tetapi bukan panggilan kerajaan Yesus. Kita membagikan aturan, tetapi tidak menjelaskan hubungan kita dengan Yesus. Sebetulnya apa yang menarik buat generasi kita sekarang ini? Apa yang membuat orang-orang akan tetap tinggal di gereja? Bukanlah panggung ini, saudara. Bukan lampu, bukan lagu, musik. Melainkan bila mereka melihat penyerahan hidup umat-umat Tuhan kepada Yesus. Dan itulah yang menarik dan membuat orang untuk tinggal di gereja. Kembali lagi pada cerita kita. Kita baca Lukas 24 ayat 28 sampai 32. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak, Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah dulu bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sekarang peristiwa itu, saat itu semuanya berubah. Yesus, dia duduk, mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberkatinya. Baru saat itu mereka sadar. Dan beberapa dari kita, saudara, juga ingin menantikan Yesus kapan kau menunjukkan diri kepada kami. Kita menantikan hal-hal yang besar, peristiwa-peristiwa yang besar, bahwa inilah berkat Tuhan buat saya. Pelajaran dari ayat itu tadi adalah sebetulnya Yesus telah menunggu untuk bertemu dengan kita. Bukan di saat-saat yang hebat, tapi saat-saat duka cita, saat-saat hening, saat-saat bersamanya, saat kita sendirian, one on one. Tapi sering kita tidak rasakan itu, kan? Saat kita merasa sendirian di kamar, tidak ada yang tahu, kita pikir kita sendiri. One on one dalam keseharian, saat makan, bahkan saat kita berderai air mata. Dan kemudian apa yang terjadi dengan murid-murid ini? Mereka kata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Saya ingin bertanya kepada kita semua, setelah mendengar cerita ini, menyadari banyak masalah yang kita hadapi, menyadari bahwa Yesus selalu ada bersama kita, justru saat di keheningan, di saat pencobaan, di saat-saat kita terpuruk, apakah kita berbicara sama seperti kedua murid? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Apakah kita merasakan api yang perlahan berkobar dalam jiwa kita? Karena mungkin Yesus sebetulnya lebih dekat daripada yang kita pikirkan. Lukas 24 ayat 33 sampai 35. Lalu bangunlah mereka, ini yang mereka lakukan, dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Mereka jadi mengerti. Sekarang semuanya jelas. Dan mereka meninggalkan tempat itu tadi. Ingat berapa miles itu mereka berjalan? 7 miles. Kalau wanita-wanita itu mereka hanya ke kuburan, mungkin mereka tergesa-gesa. Saya yakin kedua orang ini pun melakukan hal yang sama. Tidak ada waktu lagi.
Hati mereka berkobar-kobar. Bagaimana kalau Anda berkobar-kobar? Ingin segera menyampaikan berita ini kepada yang lain. Mereka berlari kembali sejauh 7 mil. Ada yang, saya yakin ada juga yang suka berlari sendiri. Saya nggak bisa kalau lari tanpa 7 mil. Tapi tidak tahu kalau adrenalin keluar. Mungkin kita akan cepat sekali lakukan itu. Mereka katakan, kami melihat dia memecah-mecahkan roti dan membukakan mata kami. Tidak ada hal yang lebih berharga daripada informasi ini. Begitu mengalami Yesus, mereka harus berbagi kepada orang lain. Apakah kita juga demikian? Begitu kita mengenali Yesus, apakah hati kita berkobar-kobar? Begitu kita menghadapi masalah dan mengetahui bahwa Yesus dekat ada di sana untuk menolong kita, apakah kita sanggup menahan kuasa kebaikannya kepada kita? Kita harus memberitahukan ini kepada orang lain. Lukas 24 dan ini ayat yang terakhir, ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal ini, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Tuhan punya kebiasaan untuk hadir, dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kehadiran damai sejahtera. Tidak peduli situasi apa yang Anda hadapi, Dia akan hadir untuk kita. Dia telah hadir untuk saya, saudara. Dan saya yakin Tuhan juga hadir untuk Anda. Dia hadir dalam pertanyaan-pertanyaanmu. Dia hadir dalam kesedihanmu, dalam perayaanmu, sukacitamu, kesenanganmu, dan di masa-masa sulit. Dia akan hadir manakala engkau putus cinta. Dia hadir pada saat engkau lelah. Yesus hadir. Dan Yesus lebih dekat daripada yang pernah kita pikirkan. Dan ketika dia hadir, apakah kita membagi momen itu kepada yang lain? Jadi saya akan rangkumkan dengan pertanyaan. Apakah Anda sedang menjauh dari sesuatu? Sama seperti murid-murid itu. Tuhan memanggil kita kembali. Apakah kita memperbincangkan Yesus dalam perjalanan kita? Dan apakah hati kita membara, tapi takut untuk menanggapi? Pernahkah kita berhenti di penyeberangan jalan untuk melihat orang lain? Hari ini Yesus lebih dekat dengan kita, lebih daripada yang kita rasa. Dia tidak akan pernah melewatkan kita begitu saja. Dia akan berjalan bersama kita. Dia hanya ingin menunggu dan memecahkan roti bersama kita dan membuka mata kita bahwa dia hadir. Dia memanggil kita untuk menjadi saksi, untuk membiarkan hati kita membara kembali, untuk berlari ke suatu tempat dengan kisah itu bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita, dan untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia bahwa kita mengenal Dia. Jangan lupa saudara, satu kata, Yesus lebih dekat daripada yang Anda rasakan. Kiranya Tuhan memberkati kita.